Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya buat teman-teman semua mentor dan menti di seluruh Indonesia? Pastinya tentu tetap semangat ya. Alhamdulillah pada sesi kali ini kita bisa dipertemukan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan nama saya Wijrah. Saya adalah salah satu member MDRT, salah satu leader Prudential Syariah dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Kantor kami berada di Kota Palu, Agensi Pro Metanoia. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tim MDRT yang sudah mempercayakan saya untuk bisa sharing pada kesempatan yang luar biasa ini. Oke, baik teman-teman, saya akan sharing mengenai action dan follow up. Jadi sudah banyak materi yang kita terima dalam tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya, tetapi kita biasa lupa untuk action. Action adalah kunci utama untuk mendapatkan produktivitas yang sangat tinggi. Tahun 2023 ini saya sudah melakukan action yang alhamdulillah sangat luar biasa, sangat efektif, dan menghasilkan yang menurut saya sangat memuaskan untuk hasil tersebut. Di Oktober terakhir ini, API saya sudah mencapai 1,2 miliar dengan total penjualan syariah mencapai 40%. Saya juga sudah mencapai Double Star Club dan itu adalah salah satu target saya dari tahun 2022 kemarin dan alhamdulillah sudah tercapai. Nah, action saja tidak cukup teman-teman. Kita harus barengi dengan follow up. Karena kunci sukses yang paling utama adalah follow up. Semua kita bisa memulai, tapi untuk melakukan follow up itu tidak mudah. Itu butuh namanya effort yang lebih keras lagi untuk melakukan follow up. Teman-teman, alhamdulillah di bulan September kemarin setelah saya melakukan follow up kepada salah satu nasabah lama, itu saya bisa ketemu sampai 5 kali. Jadi pertemuan pertama beliau itu masih mengatakan bahwa masih banyak pengeluaran bisnis. Pertemuan kedua juga beliau mengatakan masih mau buka usaha. Jadi masih banyak alasan. Tetapi di pertemuan kelima saya menjelaskan mengenai program apa? Program Prestige. Thank you buat Prudential dan Prudential Syariah sudah mengeluarkan program Prestige, itu sangat menolong dan sangat keren programnya. Saya print brosur PDF-nya dan saya jelaskan privilege-nya. Alhamdulillah nasabah langsung terbuka di situ dan saya menjelaskan bahwa program ini khusus kalangan menengah ke atas. Nah, nah kalau saya tidak follow up beliau waktu itu, saya tidak akan bisa closing beliau. Itulah fungsinya follow up. Follow up itu adalah untuk meningkatkan trust, meningkatkan kepercayaan dari calon nasabah kita kepada kita, bahwa kita betul-betul serius untuk menjelaskan dan menawarkan dia program yang terbaik. Teman-teman, apa sih strategi follow up yang baik? Strategi yang utama adalah kita datang ke dia itu bukan langsung menjual produk, tapi alasan kita untuk membantu mereka. Mereview polis lama juga sebagai alasan yang bagus dan memberikan edukasi dengan produk baru pun program baru itu sangat bagus. Jadi intinya adalah tidak dalam rangka menjual produk tapi kita dalam rangka membantu mereka. Nah, alhamdulillah waktu itu saya punya niat memang untuk membantu mereview polis lamanya. Dan ternyata setelah cerita-cerita memang ekonominya makin membaik. Bahkan beliau sudah buka cabang beberapa cabang. Tetapi kita juga harus punya strategi marketing atau strategi ide di mana kita bisa mengatakan bahwa eh, produknya yang kita jelaskan ini adalah produknya terbatas, programnya terbatas, dan kita pilih hanya orang-orang tertentu saja. Nah, teman-teman, untuk bisa mendapatkan cash besar itu kan tidak mudah. Kita butuh waktu untuk follow up beberapa kali, sehingga saya sangat menyarankan buat teman-teman di akhir tahun ini dekati dan follow up nasabah-nasabah Bcash. Kenapa? Karena kita butuh waktu. Nah, dari penelitian National Sales Executive Association di Amerika membuktikan bahwa 80% penjualan itu sukses terjadi setelah 12 kali pertemuan. Jadi itu teman-teman minimal 12 kali bertemu. Itulah kita membangun trust dulu. Nah, sebenarnya apa yang kita bahas kalau kita bertemu nasabah? Sebenarnya kita menjelaskan HO, handle objection. Sebenarnya nasabah belum closing itu kan ada 4 alasan. No money, belum punya uang, alasannya tidak punya uang. No need, belum butuh. No hurry, tidak buru-buru, ya kan? Nah, kemudian no trust.
dia tidak percaya. Jadi kita harus jelaskan 4 hal itu. Jadi dalam hal kita follow up itu minimal ada 10 informasi yang sudah terjawab. Keberatan itu sudah terjawab dan mereka merasa puas dari penjelasan kita, begitu. Nah, melakukan follow up otomatis kita butuh ide penjelasan yang sangat kuat yang membuat nasabah itu tertarik untuk mendengarkan. Nah, kita menjelaskan harus dengan ada nada-nada membuat dia tertarik dan penasaran. Saya jelaskan bahwa semua orang sukses, orang kaya memiliki punya punya impian yang sama, mau ingin bebas finansial. Nah, tetapi bebas finansial itu bukan semudah membalikan telapak tangan. Kita butuh usaha dan kerja keras. Tetapi usaha dan kerja keras saja tidak cukup. Kita harus punya namanya strategi mengatur aset. Nah, saya jelaskan, mengatur aset itu harus diversifikasi, harus dianeka-ragamkan. Tidak bisa kita hanya fokus di satu keranjang saja seperti ini. Kita tidak bisa sukses dengan hanya menabung, tapi kita bisa sukses dengan meningkatkan keuangan kita dengan bentuk saham, bisnis, properti, dan lain-lain. Tetapi kedua keranjang ini akan berbahaya, akan bisa hancur tanpa security. Security adalah benteng aset yang melindungi dua keranjang ini. Sehingga untuk bisa mendapatkan kebebasan finansial di masa depan, kita harus menganeka-ragamkan aset. Seperti itu yang saya jelaskan kepada calon nasabah besar saya. Jadi saya bilang ini adalah jangan pernah menyimpan asetmu dalam satu keranjang. Jadi saya bilang juga bahwa beliau sudah, eh, saya bilang bos sudah luar biasa hebat, sudah sangat sukses. Tapi saya yakin bos itu eh, pernah dengar yang namanya prinsip dari Jepang yaitu Kaizen. Kaizen itu yaitu mereka itu di Jepang kenapa menjadi negara sangat maju? Karena mereka terus-menerus memperbaiki yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Jadi kita di situ membantu dia untuk memperbaiki asetnya lebih baik lagi. Nah, apa sih intangible asset? Nah, jadi saya jelaskan aset-aset yang bos miliki itu semua bernilai. Tetapi ada satu aset yang tidak ternilai harganya, yaitu apa? Penghasil telur emas. Angsa bertelur emas. Siapa sih yang bertelur emas di dalam keluarga kita? Yaitu bos sendiri. Penghasil uang itu siapa? ATM dalam keluarga. Yaitu diri kita sendiri atau bos sendiri. Nah, berapa nilai angsa ini? Ini pasti tak ternilai. Nah, dalam sistem asuransi, saya jelaskan bahwa tidak semua orang mampu membuka asuransi langsung 20 miliar, 30 miliar. Karena dalam mengajukan asuransi itu ada SOP-nya, ada aturan-aturannya, ada medical check up, salah satunya yang bisa diterima hanya orang masih sehat. Nah, bersyukurlah bos itu masih sehat. Kita beli rumah, bisa beli mobil itu karena kemampuan kita mencari uang dengan kerja keras. Tapi bagaimana mendapatkan uang 10 miliar dengan sangat efektif, dengan sangat cepat? Nah, teman-teman, saya menjelaskan untuk mendapatkan uang 10 miliar ada dua cara. Kita bisa membeli aset secara manual atau secara umum, contoh beli deposito 10 miliar atau kita membeli polis prestis dari Prudential Syariah 10 miliar tanpa medical check up. Karena ini adalah program yang sangat-sangat luar biasa, privilege-nya sangat luar biasa. Ini ajaib, program ajaib saya bilang. Kenapa? Asetnya bisa terbentuk dalam satu malam. Programnya legal dan ajaib. Kenapa ajaib? Ini sangat cepat. Jalurnya jalur tol, jalur cepat untuk mendapatkan dana aset warisan atau dana proteksi 10 miliar dalam satu malam. Kalau kita mau kumpul 10 miliar sendiri juga bisa, tapi butuh waktu yang sangat-sangat lama. Nah, caranya sama seperti ini. Kita mau mencapai jangka waktu yang jarak yang sangat jauh. Kita dari Jakarta, dari Indonesia mau ke Amerika, kita butuh perjalanan yang sangat jauh dari antar benua. Tapi dengan adanya pesawat, kita hanya butuh waktu 24 jam, sudah tiba di Amerika. Jadi, bukan lagi kita di zaman dulu. Zaman dulu orang harus pakai kapal. Jadi saya bilang ini adalah cara yang paling efektif, cara yang paling legal, resmi, dan sangat simpel untuk mendapatkan dana safety, dana security aset 10 miliar. Kenapa di 10 miliar dulu? Karena ini yang kita kejar adalah non-medikalnya. Kemarin ada salah satu nasabah saya juga closing beliau itu dengan premi 200 juta. Itu eh, di tabel medikal non-prestis itu sebenarnya 1,2 miliar saja dengan usia 55 tahun. Tapi dengan tabel medikal prestis, itu dia bisa mengajukan
uang pertanggungan 7,8 miliar tanpa medical check up. Sehingga alhamdulillah beliau closing dengan cara saya menjelaskan menawarkan prestis tersebut. Jadi apa sih yang kita fokuskan? Itu kita fokuskan di value-nya. Orang-orang kaya, orang-orang besar itu tidak merasa mahal dengan mobil sport, mobil Alphard yang miliaran, itu mereka merasa murah karena mereka fokus di manfaatnya. Mereka fokus dengan nilai tambahnya apa, kenyamanannya apa, nilainya apa. Mengenai harga itu nomor nomor 7. Contoh, kita akan menjelaskan value-nya. Jadi kalau contoh nabung di bank, untuk mendapatkan nilai 10 miliar di bank, kita mengeluarkan tenaga juga 100%. Jadi kita dapat 10 miliar, kita harus nabung juga 10 miliar. Contoh kita deposito, paling dapat pengembangan 500 juta 1 tahun. Nah, itu hanya perbandingan 1 poin. Kemudian untuk mendapatkan keamanan dana, transaksi bisnis, itu paling dapat 2 poin. Tetapi di program Prestige Prudential Syariah, saya jelaskan bahwa kita di situ dapat 10 poin lebih. Poin pertama apa? Kita sudah dapat 5 poin, yaitu untuk mendapatkan dana safety, dana security 10 miliar, perlindungan kita di masa depan, cukup kita keluarkan uang 2M. Berarti kalau kita bagi harga, nilai dan harganya, 10 banding 2 itu sudah mendapatkan 5 kali lipat poin. 5 kali value, nilainya lebih besar. Belum lagi keamanannya, diawasi oleh OJK, kemudian cepat klaimnya, ini Prudential Syariah sangat cepat, kemudian tanpa lewat pengadilan, itu paling utama. Sangat-sangat liquid. Kalau terjadi resiko tertentu, seorang pencari nafkah meninggal dunia, ini adalah aset yang paling duluan cair dibanding aset yang lain. Gitu. Nah, untuk menjawab handle objection, sebenarnya di lapangan ini hanya ada fakta dan mitos. Contoh, klaim klaim lama. Klaim lama itu bukan lama, itu adalah proses untuk melengkapi berkas. Tidak aman. Itu zaman dulu tidak aman. Asuransi sangat aman. Yang penting cara bayarnya sesuai yang disarankan dalam bisnis prudensial syariah. Bisa lewat bank, kartu kredit, debit, atau prepaying. Agennya sulit dihubungi itu sangat tidak masuk akal. Prudential sangat transparan dan punya kantor di mana-mana dan punya customer service. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan nasabah juga perlu kita jawab dengan bukti klaim yang sudah dibayarkan, data-data independen, dan kita bisa membuka mindset baru yang sangat positif bagi calon nasabah kita. Sekian dari saya, jadilah mata air yang jernih bagi orang banyak, teman-teman. Apapun yang kita tanam akan kita panen di masa depan, tidak peduli itu baik atau buruk. Kamu menanam jeruk, kamu akan panen jeruk. Tanam bibit durian, kamu akan dapatkan buah durian yang manis. Jika kamu menanam kebaikan, buahnya adalah kesuksesan besar di masa depan. Saya Wijra RFP, 4 kali MDRT, salam MDRT, salam gaspol. Salam sukses buat teman-teman mentor dan menti di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.